Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Akbar Febrian dari kelas TI 22C3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai karakteristik dan arsitektur IoT dalam mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Oke, yang pertama-tama, apa itu IoT? Nah, IoT adalah konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, kamera, atau alat rumah tangga memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet dan saling bertukar data secara otomatis. Nah, IoT sendiri memungkinkan otomasi dan kontrol jarak jauh tanpa interferensi manusia secara langsung. Nah, ini kan ada sebagai contoh di sini, yang pertama yaitu smart home atau rumah pintar ya. Nah, biasanya bagiannya itu seperti lampu, AC, dan CCTV. Lalu yang kedua ada di pelacakan kontainer atau smart logistik. Nah, perusahaan logistik bisa melacak posisi kontainer secara real time. Lanjut, smart city. Yang ketiga yaitu smart city. Nah, smart city sendiri yaitu kota dengan sistem lampu jalan otomatis, manajemen sampah pintar, dan transportasi terintegrasi. Jadi kayak contoh kalau di smart city itu kayak ada lampu lalu lintas yang bisa berubah secara otomatis, atau nanti kayak ada bisa mengecek itu nih, kayak contoh kecepatan kendaraannya berapa gitu. Lalu yang ini untuk pelacakan kontainer atau smart logistik itu sebagai contohnya kayak untuk melacak posisi suhu atau getaran selama pengiriman barang dan membantu mencegah kehilangan atau kerusakan barang. Jadi sensor IoT ini fungsinya itu untuk melacak posisi suhu gitu atau getaran selama pengiriman barang. Jadi nanti kayak sebagai contoh mungkin nanti ketika kita bikin project IoT, nanti bisa masuk untuk jadi si IoT ini nanti mengecek gitu suhu atau posisi gitu, dan diberitahukan mungkin bisa via handphone atau apa gitu. Selanjutnya di sini ada karakteristik IoT. Nah, karakteristik IoT itu ada 6. Yang pertama, konektivitas global. Nah, konektivitas global adalah perangkat bisa berkomunikasi di mana saja, mendukung skala global. Dan lalu yang kedua ada efisiensi energi. Nah, efisiensi energi itu adalah perangkat hemat daya yang cocok untuk digunakan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga ada stabilitas tinggi. Nah, stabilitas tinggi itu bisa menampung jutaan perangkat terhubung. Dan yang keempat ada kinerja andal dan cepat, respon cepat dan komunikasi data secara real time. Lalu ada mobilitas. Nah, mobilitas itu bisa digunakan sambil berpindah lokasi seperti GPS pelacak. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Nah, keamanan dan privasi adalah perlindungan data penting untuk mencegah peretasan. Jadi untuk karakteristik IoT ini ada 6 ya untuk pemain utamanya gitu. Yang pertama konektivitas global, yang kedua efisiensi energi, yang ketiga stabilitas tinggi, kinerja andal dan cepat, yang kelima mobilitas, dan yang terakhir keamanan dan privasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian arsitektur IoT. Nah, arsitektur IoT itu memiliki 5 lapisan. Yang pertama perangkat sensor atau aktuator, yang kedua gateway, yang ketiga jaringan komunikasi, yang empat cloud atau server, dan yang terakhir adalah aplikasi pengguna. Nah, untuk penjelasannya sendiri, perangkat sensor atau aktuator adalah fungsinya untuk mengumpulkan data dari lingkungan, sebagai contoh kayak suhu, gerak, atau kelembaban itu. Dan yang kedua dan diagram kedua itu adalah gateway. Gateway itu berfungsi untuk menghubungkan sensor ke jaringan internet, biasanya menggunakan protokol atau komunikasi gitu. Dan yang ketiga jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu saluran data seperti WiFi, Zigbee, LoRa, dan 4G atau 5G. Dan ada cloud atau server. Nah, cloud server ini tempat penyimpanan dan pemrosesan data. Dan yang terakhir aplikasi pengguna. Aplikasi pengguna itu menampilkan tampilan atau dashboard untuk memantau dan mengontrol sistem gitu.
Kalau di HTML atau pemrograman mungkin kayak UI-nya gitu. Lanjut di sini ke komponen IoT ya. Nah, untuk komponen IoT sendiri, yang pertama itu ada DHT11 atau kelembapan DS18B20 untuk suhu, dan microcontroller ada Arduino Uno dan ESP32 digunakan untuk mengontrol sensor. Dan yang ketiga itu ada komunikasi LoRa jarak jauh atau Wi-Fi, GSM, dan jaringan seluler. Selanjutnya ada cloud platform ya. Cloud platform itu Firebase, AWS IoT, dan TeamSpeak untuk menyimpan data. Dan yang terakhir aplikasi bisa menggunakan Node-RED, Blink, atau Grafana untuk membuat tampilan visualisasi data. Nah, ini untuk selanjutnya untuk contoh penerapannya. Yang pertama ada smart grid ya. Smart grid itu sistem listrik cerdas yang menyesuaikan pemakaian energi otomatis menggunakan sensor dan metering. Dan yang kedua ada smart container tracking ya. Nah, ini smart container tracking ini adalah menggunakan sensor GPS dan LoRa untuk memantau kontainer logistik secara real time. Dan yang ketiga ada sensor medis, digunakan di rumah sakit untuk mengawasi pasien secara otomatis dan akurat. Lanjut, untuk tantangan IoT sendiri yaitu ada 3 ya, keamanan dan privasi data, eh, apa namanya itu, standar AI untuk manajemen jaringan dan standarisasi keamanan. Nah, integrasi, oh salah, maaf. Untuk tantangan IoT sendiri yaitu ada 3, yaitu keamanan dan privasi data, konsumsi bandwidth tinggi, dan interoperabilitas antar perangkat. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi, itu tantangannya berupa ancaman peretasan dan penyalahgunaan data yang sensitif. Dan yang kedua konsumsi bandwidth tinggi, tantangannya banyak perangkat mengirimkan data terus menerus membuat jaringan padat. Dan yang ketiga interoperabilitas antar perangkat, itu perangkat dari berbagai vendor kadang tidak kompatibel. Jadi untuk tantangan utama dari pengembangan IoT ini yaitu ada 3. Yang pertama ancaman peretasan dan penyalahgunaan data sensitif, yang kedua banyak perangkat mengirimkan data terus menerus dan membuat jaringan jadi padat, dan yang ketiga perangkat dari berbagai vendor kadang tidak kompatibel. Nah, lanjut inovasi masa depan. Nah, untuk inovasi masa depan sendiri yaitu ada integrasi dengan 5G, AI untuk manajemen data, manajemen jaringan, dan standarisasi keamanan. Integrasi dengan 5G itu adalah kecepatan tinggi dan latensi rendah akan memperkuat IoT. Lalu untuk AI untuk manajemen jaringan yaitu otomasi dalam pengaturan dan pemeliharaan sistem IoT. Dan yang ketiga standarisasi keamanan itu memerlukan protokol keamanan yang sama agar perangkat saling terintegrasi dengan aman. Dan ini untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari keseluruhan itu, IoT adalah teknologi masa depan yang memungkinkan otomatisasi dan efisiensi yang tinggi. Nah, karakteristik IoT menjadikan fleksibel, scalable, dan andal. Nah, arsitektur IoT mendukung implementasi dari skala kecil hingga besar. Dan untuk tantangannya seperti keamanan harus diatasi untuk implementasi yang maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.